Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Dwi. Hari ini kita akan membahas tentang surimi. Pencapaian pembelajaran daripada mata kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui apa itu surimi dan bagaimana cara untuk mengolah daripada surimi itu sendiri. Nah, surimi kalau kita lihat dari kata surimi atau di Jepang ini kita sebut sebagai shirimi, ya begitu. Ini merupakan daripada olahan untuk daging cincang sebenarnya. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut, surimi ini merupakan protein myofibriar yang dimana diperoleh dari daging ikan yang dilakukan proses pencincangan begitu ya, kemudian dicuci berkali-kali dengan air, dicampur dengan suatu bahan yang kita sebut sebagai cryoprotectant, yang nantinya bahan ini dapat menghambat daripada denaturasi protein saat disimpan beku, serta nantinya surimi ini dapat disimpan dalam penyimpanan yang cukup lama begitu ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat ada keunikan daripada terminologi surimi, yaitu merupakan daging cincang, di mana daging cincangnya ini dilakukan proses pencucian berkali-kali, ditambahkan suatu bahan cryoprotectant yang nantinya bisa mendapati penyimpanan yang lebih lama. Kalau berbicara tentang surimi, sebenarnya surimi ini menjadi makanan yang sudah populer begitu ya sejak lama. Bahkan di Jepang sudah pernah tercatat itu di 1100 sebelum Masehi malahan ya, untuk produk surimi ini sendiri. Karena memang surimi ini kita sering dengar dan mengadop daripada kata-kata surimi itu awal mulanya adalah dari Jepang. Nah, surimi juga sudah tersebar luas dan terkenal juga di Amerika ataupun di Europe begitu ya. Kalau di Indonesia kurang lebih sekitar 5 atau 10 tahun terakhir kita baru mulai mengekspos nih bagaimana surimi, apa itu surimi, bagaimana nantinya aplikasinya dalam pangan. Nah, kita yang akan pelajari pada hari ini. Nah, dalam teknologi produksinya, untuk mendapatkan surimi itu sendiri ada beberapa tahapan begitu ya. Yang pertama dilakukan proses penghilangan daripada kepala, isi perut, tulang ya, karena tadi kan merupakan daging cincang, sehingga yang kita ambil adalah dagingnya saja. Sehingga yang pertama kita lakukan proses heating, gutting, dan deboning. Kemudian ada proses pencincangan. Kemudian dilakukan dengan pencucian, kemudian juga ada refining di sana, ada pengepresan, ada penambahan daripada cryoprotectant, kemudian dilakukan proses pembekuan hingga nantinya kita mendeteksi ada atau tidaknya metal dengan menggunakan metal detektor. Yang pertama kita akan pelajari prosesnya, yaitu heating, gutting, dan deboning ya. Jadi pada proses ini begitu ya, kita harus memisahkan daging ikan dengan kepala, dengan kemudian isi perut ya. Kita harus remove itu semuanya. Jadi yang kita dapatkan hanyalah daging, sehingga kita biasa lakukan proses pemfiletan terlebih dahulu ya. Kita belah, kemudian kita pisahkan antara daging dengan tulangnya, kemudian daging dengan kulitnya, sehingga didapatkan file. Kemudian masuk ke proses yang selanjutnya adalah proses pencincangan begitu ya, proses mincing, di mana di sini kita sudah membersihkan begitu ya tadi ya, dari proses heating, gutting, dan deboning. Kemudian di sini kita lebih fokus dalam proses pencincangan dagingnya sampai halus. Nah, kemudian dilakukan proses yang penting ini ya, adalah proses pencucian. Nah, pencucian ini merupakan langkah yang penting dalam nantinya menghilangkan protein yang larut dalam air.
terutama adanya protein sarkoplasma, yang dimana protein ini dianggap menghambat daripada kemampuan pembentukan gel pada surimi itu sendiri. Karena nanti kalau kita melihat daripada quality atau kualitas daripada produk surimi adalah dilihat dari kekuatan gelnya, sehingga protein sarkoplasma ini yang menghambat daripada pembentukan gelnya ini harus dihilangkan atau di remove dengan dilakukan proses pencucian berkali-kali. Nah, kemudian kita juga ingin mencuci itu membersihkan ya, atau mengurangi daripada kotoran-kotoran lain yang dapat menurunkan daripada kualitas produknya. Nah, protein sarkoplasma sendiri ini terdapat di dalam cairan di antara serat otot, kemudian nantinya akan mengurangi daripada stabilitas protein selama penyimpanan. Pengurangan protein yang larut dalam air nantinya akan meningkatkan daripada sifat fungsional untuk surimi itu sendiri. Kemudian di sini nanti adalah proses refining begitu ya, dimana proses refining atau pemurnian ini digunakan untuk memisahkan ya antara jaringan ikat dari daging cincang yang sudah dicuci. Kemudian ada proses pengepresan. Nah, karena tadi dilakukan proses pencucian yang berkali-kali, ini akan menimbulkan kadar air yang cukup tinggi ya, meningkat 82 menjadi 85%, 90 hingga 92%, sehingga itu harus kita kurangi atau kita hilangkan daripada kelebihan airnya sebelum nantinya dicampurkan oleh bahan cryoprotectant dan juga proses pembekuan, sehingga di sini dilakukan proses pengepresan, di mana pada tahapan ini diharapkan berkisar kadar airnya adalah 80-82%. Kemudian kita lanjutkan dengan adanya penambahan untuk cryoprotectant. Jadi penambahan daripada cryoprotectant ini merupakan tahapan untuk kita bisa mengurangi adanya proses denaturasi protein dan juga agregasi begitu ya, atau penggumpalan, di mana ketika surimi itu dibekukan ya. Jadi dengan adanya cryoprotectant ini adalah bahan yang dapat membantu untuk mengurangi daripada kerusakan protein karena denaturasi saat penyimpanan. Nah, beberapa cryoprotectant yang dapat kita jumpai ada dalam bentuk gula, kemudian asam amino, ada juga polimer daripada karbohidrat, ada juga polimer sintetik, semisal ada polyethylene glycol, kemudian ada bovine serum albumin, ada potasium fosfat maupun juga amonium sulfat. Ini merupakan komponen-komponen atau senyawa atau bahan begitu ya yang bisa dijadikan cryoprotectant ditambahkan setelah proses pengepresan itu sendiri. Tahapan selanjutnya adalah tahapan freezing atau pembekuan. Nah, pembekuan ini nantinya akan berefek begitu ya pada nilai daripada bukan nilai, tetapi lebih ke arah properties atau karakteristik daripada biokimia maupun juga fisikawinya. Nah, di sini biasanya untuk proses freezing atau pembekuan itu di keep pada suhu minus ya, jadi minus 18 derajat Celcius. Nah, ketika di keep dalam suhu yang rendah ya, minus 18 Celcius, ini dapat mengubah begitu ya masa simpannya dari yang 9 bulan sampai nantinya lebih dari 18 bulan. Sehingga di sini proses freezing juga penting untuk bisa memperpanjang daripada masa simpannya. Kemudian kalau kita berbicara masalah industri begitu ya, sebelum nantinya dilempar ke konsumen, dirilis ke konsumen, ini ada proses yang kita sebut sebagai metal detection. Jadi di metal detection ini merupakan titik kritis biasanya ya, atau critical control point pada suatu
proses pengolahan surimi itu sendiri. Nah, di sini jenis kontaminan logam yang paling umum digunakan sebagai pendetektor gitu ya, atau deteksi adalah untuk mendeteksi adanya besi, tembaga, aluminium, timah ataupun jenis baja lainnya. Nah, ini menjadi penting agar nanti ketika produk akan dikemas, kemudian akan dijual ke konsumen begitu ya, kita harus memastikan bahwasanya tidak terdapat adanya metal atau logam-logam yang terikut saat produk itu selesai dilakukan proses ya, karena tadi selama proses mulai dari heating sampai freezing ini banyak bersentuhan begitu ya dengan logam-logam, sehingga kita harus menghindari dengan melakukan metal detection. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi daripada kualitas surimi itu sendiri. Nah, kita bisa bedakan begitu ya, ada faktor biologis dan juga faktor pengolahan atau faktor intrinsik untuk biologisnya, dan proses pengolahan di sini adalah faktor ekstrinsik. Kita bahas terkait faktor biologisnya ya, atau intrinsiknya ya, dimana untuk produk surimi ini sendiri yang termasuk di dalam faktor biologis adalah jenis ikan, kemudian bisa dilihat dari musim, bisa dilihat dari kematangan seksualnya ataupun kondisi kesegarannya. Kemudian untuk faktor-faktor yang termasuk di dalam ekstrinsik atau pengolahan ada salinitas, ada kualitas air, ada proses pasca panennya begitu ya, handlingnya, hingga nanti kontrol waktu dan suhunya. Nah, di sini ada tabel yang kita bisa melihat bahwasanya musim itu nantinya akan berpengaruh terhadap kandungan gizi ya yang ada pada daging ikan polak Alaska. Nah, di sini kita bisa melihat antara musim semi begitu ya, spring, dan musim gugur atau fall, kita bisa melihat adanya perbedaan baik itu dari segi kadar air, kadar lemak, protein, dan juga abu. Nah, sehingga ini membuktikan bahwasanya secara biologis atau intrinsik musim itu juga akan mempengaruhi. Kemudian saat ini juga pastinya terjadi peningkatan kesadaran begitu ya terhadap faktor-faktor intrinsik maupun juga ekstrinsik yang nantinya pasti mempengaruhi terkait final product daripada surimi itu sendiri. Misalnya terkait kekuatan gel, bagaimana kohesivitas daripada gelnya, warna, kemudian pH, kelembapan, dan juga impurity-nya atau pengotornya. Nah, ketika kita berbicara terkait kualitas daripada surimi, ini tentunya akan berdasarkan daripada karakteristiknya. Beberapa lebih penting daripada yang lainnya. Ini termasuk ada kekuatan gel, warna, kadar air, impurities, dan jumlah mikrobiologisnya begitu ya. Itu sangat diperhatikan terkait hubungannya dengan kualitas daripada surimi itu sendiri. Sifat lain yang mempengaruhi daripada kualitas produk akhirnya bisa kita lihat atau analisis dari segi pH, kandungan protein, lemak, krioprotektan, maupun juga aditif lainnya. Nah, di antara daripada semua sifat yang berhubungan dengan kualitas surimi perlu ditekankan adalah kekuatan gel atau gelling agentnya ya. Ini merupakan hal yang paling diperhatikan untuk menilai kualitas surimi itu baik atau tidaknya. Nah, beberapa produk-produk yang sering kita temukan begitu ya di dalam pasar atau market begitu ya. Kalau mungkin kita sering steamboat begitu ya, makan-makan all you can eat misalnya ya, kita sering dapatkan ada imitation crab. Nah, imitation crab ini merupakan salah satu juga pengembangan daripada produk surimi dalam pangan. Ya, jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasanya surimi ini merupakan
semacam semi gitu ya, semi produk yang sebelum diolah lagi menjadi produk akhir, dimana nanti masih memiliki daripada added value-nya atau nilai tambahnya. Dengan tadi kita bahas terkait processing-nya, sehingga mendapatkan produk dengan kekuatan gel yang tinggi. Itu menjadi indikator terkait kualitas surimi itu sendiri. Begitu dari saya, semoga bermanfaat untuk materi pada hari ini. Selamat belajar kembali. Sampai jumpa lagi di topik-topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.